Selamat malam Sobat Indonesian Horror Story. Kembali lagi dengan gua Hutomo di sini. Dan pada kesempatan malam ini gua ditemani oleh teman gua bernama Angga yang akan menceritakan kejadian-kejadian dia dalam bekerja. Silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Angga. Profesi saya seorang perawat. Saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Jadi pas jadi perawat nih katanya Mas Angga punya ini ya, kayak gangguan-gangguan pas lagi kerja gitu. Ya Mas, jadi gini Mas, saya itu punya pengalaman ya sedikit mistis gitu Mas. Tepatnya di rumah sakit di Jawa Tengah lah, salah satu di Jawa Tengah lah. Mulai itu saat saya dinas malam Mas, saat saya shift malam itu, nah di bangsal saya bekerja itu kan ada telepon Mas. Setiap ruangan ada teleponnya. Jadi kalau pasien butuh apa atau keluhan apa, dia bisa telepon, manggil perawatnya gitu. Nah, saat malam hari itu tepatnya pukul 1 lah Mas, kira-kira pukul 1. Nah, saya saat itu sedang istirahat Mas, rebahan gitulah. Ya bersantai-santai lah. Nah, saya ditelepon Mas. Saya ditelepon sama salah satu keluarga pasien itu. Saya angkat. Ya Bu, ada apa gitu tuh. Terus ibunya bilang, Mas, pasien ruangan 7B ibunya habis gitu. Oh ya Bu, saya ke sana Mas. Saya mau ke sana, tapi sebelumnya saya minum air putih dulu Mas. Saya minum air putih. Saya kayak lihat-lihat Peregangan dulu lah. ya, peregangan gitu. Terus saya ke sana Mas. Saya ke sana ngeliatin ibunya itu Mas. Ternyata ibunya udah tidur. Saya liatin, kok udah diganti. Udah baru itu infusnya Mas? Udah baru infusnya. Saya mau konfirmasi ke ibunya, ternyata udah tidur kan. Saya nggak berani ganggu, takutnya ganggu itu loh Mas. Nah, saat itu saya mau konfirmasi ke teman saya udah tidur Mas. Saya juga nggak enak kan bangunin. Nah, saat pagi, kalau di pagi hari itu kan ada itu Mas, tensi Mas. Cek tensi lah. Cek tensi itu jam 5-an Mas. Kayak cek tensi, keluhan pasien gitu. Subuh-subuh itu ya? Ya, subuh-subuh gitu lah. Saya keliling Mas. Saya keliling. Sebelum tensi itu kan saya konfirmasi ke teman saya dulu. Mbak, apa semalam ganti infus di ruangan 7B gitu? Enggak, semalam aku tidur gitu tuh. Dia udah tidur kan. Kalau cewek kan biasa tuh Mas, yang begadangan, yang laki kan biasa ganti-gantian. Ya ganti-gantian gitu tuh. Nah, dia udah tidur. Ya kan saat itu saya keliling Mas. Saya keliling. Saya tanya ke ibunya itu gitu. Bu, semalam yang ganti siapa gitu. Ini Mas, mbak perawat, dia tuh tinggi, putih, nggak pakai jilbab Mas. Kayak gitu kan, saya langsung mikir tuh Mas. Padahal rekan saya kan berjilbab. Yang pasif saat itu? Nggak ada yang nggak berjilbab, jilbaban semua ya? Dan mayoritas di rumah sakit itu kan berjilbab semua Mas. Dan saat itu kan kalau saya mikir yang ganti bangsa lain kan nggak mungkin, makan jauh itu nggak mungkin. Nah, terus saya otomatis saya kembali tuh. Saya tanya ke Mbak, kok yang ganti kok katanya ibunya tinggi, putih, nggak berjilbab ya? Nah, terus banyak bilang, ya enggak, nanti tak ceritain sehabis kerjaan ini selesai. Nah, saat kerjaan itu selesai, banyak ngajak saya ke belakang buat nyeritain itu. Nah, nyeritain itu tuh, dia cerita kalau itu emang ada yang nunggu Mas, bahasa situ itu ada yang nunggu lah. Tapi yang nunggu itu kayak baik gitu loh Mas, nggak pernah ganggu pasien itu, nggak pernah ganggu. Dia itu bantu, jadi bantuin. Bantuin. Nah,
habis itu oh jadi gitu, terus banyak bilang enggak, jangan bilang ke siapa-siapa dulu ya, nanti takutnya kalau ada yang takut atau gimana, Malah serem kan saya serem. Jadi gitu mas ceritanya. Nah, jadi apa namanya, dari yang awalnya semuanya lagi istirahat semua ya berarti ya? Ya saat itu lagi istirahat semua Dan mas. sama sekali nggak ada yang ke situ ya berarti ya? Ya nggak ada. Nggak ada yang mau gantiin itu, maksudnya bukan nggak ada yang mau, maksudnya nggak ada yang berangkat gantiin itu, belum ada. Nggak, ya? belum ada mas. Sama sekali Nggak ada mas. Terus datang tahu-tahu Iya udah diganti. padahal masnya udah bawa ini, Udah bawain pus buat ganti. Saya nggak tahu mas. serem sih. Saya kan nggak pernah tuh mas cerita ke teman saya gitu. Takutnya nanti bohong atau gimana, kan saya nggak mau cerita sebelum dia cerita dulu. Kalau dia cerita dulu saya bakal cerita apa yang pengalaman saya yang terjadi di situ gitu mas. Biar nggak nakut-nakutin Ya orang gitu, juga, kayak dibilang nanti hoak atau gimana kan saya nggak tahu tuh mas. Nah, terus abis itu ada cerita lain nggak? Ada mas, Gimana? tapi itu beda rumah sakit mas. Oh udah pindah. Jadi gini mas, saya kan saya pindah di rumah sakit baru. Udah di situ saya sekitar 2 bulanan mas, baru 2 bulanan. Saya itu tepatnya pas dinas malam mas. Nah dinas malam itu sekitar pukul 1 lebih lah mas, jam 2 kurang lah. Nah segitu saya dengar mas, kayak antara tabung oksigen itu bergesekan gitu loh mas. Bergesekan itu Senggolan gitu. nah bersenggolan berulang kali mas, tang 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 gitu, itu berulang kali terus gitu. Terus saya mikir itu siapa ya gitu. Terus saya konfirmasi ke Pak Satpam. Nah di situ Pak Satpam sendiri tugasnya itu gak cuman jaga keamanan mas, dia itu juga gantiin O2. Di situ dia juga gantiin O2. Oh nah kalau dinas malam itu yang jaga cuma 1 orang mas. Kalau pagi sama siang itu 2 orang. Satpamnya itu ya? Nah satpamnya itu. Nah terus saya konfirmasi lewat telepon pribadi mas. Nah saya telepon kan satpamnya, Pak itu saya telepon itu tepatnya pukul jam 5 pagi mas, setelah saya bangun toh. Terus saya telepon ke Pak Satpamnya itu, nah Pak semalam ganti O2 atau keliling gantiin O2 gitu. Enggak, semalam aku tidur. Terus aku mikir, oh mungkin ada petugas lain yang kan di situ kan mas, kayak ngangkutin gitu loh, ada yang ngangkutin O2 gitu. Refill. Ya refill O2 itu. Nah di situ kan mas, selain petugas yang ganti oksigen itu juga ada kayak yang refillin mas, yang refillin tabung O2. Dan itu refillnya diangkut ya biasanya? Ya diangkut, kan kalau diangkut kan wajar mas, bunyi teng gitu. Nah itu kan pas malam pertama kan, saya kan konsep kan pagi, siang, malam libur mas. Jadi kayak 2 kali malam lah, itu kan malam pertama. Nah saya kan mikir gitu mas, ada yang refill O2 gitu. Ya udahlah saya positive thinking lah, saya pikir gitu. Besoknya kan saya malam lagi toh. Nah pas saya malam lagi tuh denger lagi mas, denger lagi suara gitu. Saya konfirmasi ulang ke Satpam. Pertama saya ke Satpam dulu. Itu jam 1-an lebih lah mas. Nah saya konfirmasi ke Satpamnya toh. Terus Pak ganti oksigen. Enggak, dia bilang gitu lagi mas. Dia enggak ganti. Terus saya mikir, kalau nge-refill itu kan minimal kan 4-5 hari mas. Enggak berturut-turut. Terus saya bertanya ke diri saya, itu siapa ya? Itu apa? Saya juga enggak konfirmasi ke teman saya itu enggak. Terus cuma bilang gitu ke diri saya mas. Itu apa? Masih simpan sampai sekarang ya? Masih simpan mas. Enggak tak ceritain gitu, enggak. Takutnya nanti kalau ada yang takut atau gimana, ada yang bilang kalau cerita saya bohong atau gimana, kan saya enggak tahu tuh mas. Jadi belum kejawab sampai sekarang? Belum mas.
Dari yang malam-malam pertama suara teng. Ya, gitu. ya nggak ada. Positive thinking kan pasti yang awal Ya. kan dikira masih refill atau apa. Gimana kejadian lagi yang kedua ya? Teng dan Iya mas. nggak mungkin dong kalau refill. Iya, nggak mungkin lah. Soalnya kan kalau di situ kan refill kan 4 sampai 5 hari 4 mas. sampai 5 hari kan. Dan kalau sekali refill kan nggak sedikit mas. 50 lebih lah. Bisa sampai 50-an ya? Ya, bisa sampai 50-an. Dan Itu, itu mas. Rumah sakitnya yang rujukan nggak sih? Rujukan buat COVID kan, kalau sempat kan kemarin kita dengar Ya. sempat kekurangan oksigen itu. Dia jadi Nggak bukan mas. ya? Bukan rujukan mas. Berarti yang maksudnya nggak mungkin dong kayak kekurangan Ya, nggak. gonta-ganti gitu. Nggak mungkin mas. Soalnya pas di situ kapasitas pasien itu belum banyak mas. Belum banyak. COVID pun saat itu belum begitu banyak pasien COVID, pasien yang non COVID juga nggak banyak saat itu mas. Kondisinya lagi Ya. nggak rame juga ya. Nggak ramai, sepi mas. Serem sih ini sih. Eh, Terus habis itu ada lagi nggak? Jadi makin penasaran. Ada lagi mas. Salah satunya saya kan di situ tugasnya di bangsal penyakit dalam mas. Nah di sana itu kan dibagi mas, kayak counter perawat itu deketnya sama bangsal kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Terus kalau yang VIP itu lebih jauh mas, lebih jauh. Tapi masih satu ini. Masih satu lorong tapi beda tempat gitu mas. Satu lorong tapi beda tempat lah. Jaraknya ya lumayan sih mas, lumayan jauh itu. Soalnya dibedain gitu mas. Dipisah ya. Dipisah. Nah itu yuk kejadian malam mas. Kejadian malam pas saya dinas malam juga. Itu kan sekitar pukul 12 lebih mas. Sekitar pukul 12 lebih. Setelah kerjaan udah kelar mas. Udah kelar. Itu shift itu. Ganti shift. Belum. Itu kan jam 12 malam. Oh, buat istirahatnya itu ya. Ya, saya kan ke bawah untuk beli makan. Saya ngobrol-ngobrol lah mas sama orang rumah sakit situ, ngobrol, makan, ngopi gitu kan. Sampai pukul kurang lebih jam 2-an mas. Saya naik. Kan kalau saya naik itu kan mas, nggak ngelewatin sih. Kayak yang kiri itu bangsal yang vape. Yang kanan itu kan counter perawat sama yang kelas 1. Saya kan mesti kan ke kanan, ya. nggak ke kiri toh. Nah saya jalan ke kanan. Nah tiba-tiba ada anak kecil mas. Ada anak kecil kurang lebih 4 orang. Dia jalannya itu papasan sama saya. Dia itu arah ke VIP. Saya bilang, saya tuh nggak pernah mikir itu siapa gitu pas lihat kejadian itu mas. Saya nggak mikir apa-apa. Nah saya waktu itu pas-pasan tuh mas. Saya bilang ke anak itu, posisi anak itu lari-lari mas. Saya bilang, dek jangan lari-lari, nanti takut jatuh. Saya bilang gitu. Diingetin ya? Saya ingetin mas. Terus saya itu nggak kepikiran mas, nggak pernah apa itu, nggak kepikiran lah. Terus saya jalan ke kantor perawat, saya duduk mas, baru duduk. Terus saya mikir, kan pasien di sini kan cuman 10 orang. Dan di VIP itu nggak ada pasiennya mas. Serius? Iya, nggak ada pasiennya, cuman 10 orang itu ada di kelas 1, 2 sama 3. Jadi dekat VIP itu. Terus saya mikir, dan anak itu masuk ke VIP itu mas. Saya duduk itu baru sadar. Terus kan saya kan kaget tuh mas. Nah ada teman saya yang belum tidur juga nanyain, enggak kok panik, ada kejadian apa? Dia bilang gitu toh, ada kejadian apa? Saya bilang nggak ada apa-apa kok. Saya bilang nggak ada apa-apa kok. Masih pendem lagi. Saya pendem lagi, nggak ada apa-apa kok. Terus saya ditekan gitu mas. Kok waktu itu nggak begitu lama gitu loh mas. Saya di ini nggak begitu lama. Nah terus itu anak kecilnya itu kira-kira umur berapa? Kira-kira umur 4 tahun sampai 6 tahun mas. Itu kan jumlahnya 4. Ya udah besar lah mas. Udah besar. 4 sampai 6 tahun? Ya 4 sampai 6 tahun. Tunggu, tapi
bukannya anak kecil tuh nggak bisa sebebas itu ya masuk? Iya, iya gitu mas. Batasnya berapa kalau boleh tahu? Apa? Batas anak kecil yang boleh masuk? 12 tahun. Nah, 12 tahun. Ya 12 tahun. 12 itu pun tuh mas, itu nggak boleh loh mas, kalau malam hari. Oh, nggak boleh. Jadi Nggak boleh. nungguin. Nggak boleh. Kan gini mas, untuk saat ini kan nggak boleh kan tahu tuh mas, Oh, rumah ya, sakit gara-gara COVID. nggak kan anak-anak nggak boleh dibatasin lah. Kok tapi bingungnya gini mas, saya itu pas papasan gitu, saya nggak pernah mikir itu apa. Saya nggak mikir, kalau langsung saya mikir, kok ada anak kecil, saya nggak mikir gitu. Saya nggak pernah kok, saya mikir langsung positive thinking gitu loh mas. Saya mikir kayak ngingetin anaknya itu. Terus saya duduk baru ngeh mas. Gitu ceritanya mas. Jadi serem sini merinding nih si asli. Anak kecil. Iya. Tapi kan nggak boleh itu loh masalahnya kan. Iya gitu mas. Terus ada lagi nggak cerita-cerita yang di apa namanya pengalaman di rumah sakit lagi? Seru sih ini sih. Ada mas. Itu tepatnya di bulan, masnya tahu kan kalau bulan Juli kemarin kan COVID kan baru naiknya. Oh, yang meledak-meledaknya. Iya. Kan waktu itu kan mas, pasien kan baru banyak-banyaknya. Nah, meledaknya gitu kan. Terus kapasitas bed ruangan COVID di rumah sakit itu kan buka 2 bangsal mas. Yang satu kapasitasnya 30, yang satu kapasitasnya juga 30. Nah, tapi dari 2 itu kan ada perbedaannya mas. Yang satu buat pasien yang perlu penanganan lebih, yang satu kayak yang gejala ringan gitu mas. Oh, ya. Nah, sedangkan di 2 bangsal ini udah penuh mas. Otomatis kalau saya kan di bangsal dalam kan yang di COVID kan perlu bantuan. Nah, terus dibukalah 1 bangsal itu buat keluarga nakes mas. Oh iya. Keluarga nakes kan keluarga dari perawat atau dokter, yang tenaga kesehatan gitulah mas. Nah, itu di sana sampai kurang lebih 40-an lah, 40 lebih pasien. Itu antaranya ada yang keluarga nakes, ada yang pasien umum gitu mas. Kan itu kan kapasitasnya 50. Nah, saat itu tuh mas, kan yang jaga kan 5 orang. 5 orang, yang 4 cewek, yang 1 cowok, saya. Nah, yang 5 itu nanti dibagi mas. Yang 2 orang buat yang ngurusin bagian luar, kayak yang konfirmasi ke dokter, kayak yang dalam butuh bantuan apa nanti dibantuin dari luar mas. Jadi nggak semua masuk mas. Nah, yang masuk kan 3 tuh ya. Saya masuk duluan. Saya bilang ke partner saya, Kak, saya masuk duluan ya buat ngecek pasien. Apakah ada perlu bantuan penanganan lebih dahulu gitu loh. Kan kalau nanti nunggu pas injeksi obat kan kalau malam kan tugasnya gini mas. Kalau malam itu kan tugasnya kayak ngasih terapi obat malam gitu. Nah, itu kan masuknya sekitar jam 10-an mas. Nah, saya masuk di situ kurang lebih jam 8 malam. Jam 8 malam saya masuk dulu. Saya nyiapin mas. Kan kalau saya masuk dulu kan buat benerin infus yang macet, infus yang rusak, atau infusnya habis. Itu kan saya benerin mas. Nah, saya nyiapin mas. Saya nyiapin alatnya, saya siapin. Nah, di sebelah kiri saya itu kayak ada orang tuh mas. Kayak ada orang utak-atik gitu mas di samping saya. Utak-atik alat gitu mas. Oh, iya. Alat kayak gunting atau nyiapin peralatan gitu mas. Saya kan juga nyiapin di sini. Terus saya bilang, Kak, kan yang masuk kan aku dulu. Masukmu nanti aja pas masukin obat. Kan lebih efisien tuh mas. Kalau saya masuk dulu kan nanti kan benerin pas waktunya injeksi ban masuk biar langsung kelar gitu kan. Lebih cepat. Lebih efisien kan. Nah, saya masuk lebih dahulu buat benerin itu toh. Nah, saya keliling mas. Saya keliling buat mastiin apakah ada infus yang lepas apa lah. Saya bilang ke kakaknya itu kan nggak ada jawaban, nggak ada konfirmasi toh, nggak ada jawaban. Nah, terus saya keliling lah. Saya nggak begitu peduli mas. Soalnya kan
saya pengen kerjaan cepat kelar lah, saya jalan. Nah satu ketika lagi ada salah satu barang saya yang ketinggalan mas. Salah satu Barang saya barang. kayak ada tourniquet gitu mas, buat ngencengin kalau mau infus iya. kan ada tourniquet gitu. Udah saya bilang, kan saya mikir kan dia kan datang duluan, saya kan pikir kan kalau saya lihat kan tadi kan dia ada tuh mas. Waktu saya teriak tuh, kak ambilin tourniquet dong, aku gitu tuh. Dia masih di dalam. Pikir saya kan dia masih ada di dalam tuh. Saya bilang, kak tolong ambilin tourniquet, saya lupa. Saya gitu, kok nggak ada konfirmasi ya kan tuh. Nggak dijawab mas sama dia. Terus saya tengok tuh, nggak ada orang aku tuh. Terus saya bingung. Saya bilang, diurusin nanti aja dulu lah. Saya urusin pas ini dulu. Saya ambil tourniquetnya, saya gantiin tuh mas. Saya gantiin sambil saya mikir, terus ini siapa gitu tuh. Saya mikir gitu. Tak kelarin dulu lah. Saya kelarin, terus udah kelar. Saya keluar mas. Saya keluar terus. Saat jalan itu saya mikir, kalau dia keluar, otomatis kan ada ruang ganti tuh mas. Ada ruang ganti copot hazmat. Nah copot hazmat itu kan nggak maksudnya gantinya nggak cepet tuh mas. Itu kan harus nyopot alatnya itu kan lama. Dan pakai hazmatnya nggak kelihatan juga kan orangnya. Iya gitu kan, cuman putih tok gitu tuh mas. Nah saya mikir kok nggak mungkin mesti kok cepet banget aku. Terus saya tuh positive thinking, paling yo cepet lah gantinya, aku mikir gitu tuh mas. Saya masuk, setelah saya capai mas, saya masuk. Saya tanya ke mbaknya, kak tadi masuk tuh, enggak, tadi aku di sini nyiapin obat. Jadi kan nggak ada yang masuk cuma aku toh. Nah itu mas, saya udah dipencet nih, tadi siapa ya aku tahu gitu mas. Saya terus waduh siapa aku, dalam hati saya mikir kan. Terus saya juga nggak berani cerita lagi mas ke teman saya. Itu nggak berani, masih mendem, pokoknya mendem terus. Nah itu yang pakai hazmat masuk tadi, dia cuma ngutak-atik doang apa ikut nanganin mas ya? Ngutak-atik doang mas. Setahu saya cuma ngutak-atik doang. Saya juga nggak pernah apa itu, nggak pernah keluhan pasien lah, ngerti keluhan pasien. Kalau lihat apa itu nggak pernah mas, nggak pernah dengar dan nggak pernah ada kayak jadi gitu mas. Merinding ya, asli merinding gila. Jadi dia masuk sendirian dan harusnya jatahnya 2 orang kan yang masuk. Iya. Tapi Mas Angga berangkat sendiri. Iya sendiri. Masuk dulu sendiri dan ternyata udah ada orang di situ. Iya. Dan dikonfirmasi temennya ternyata nggak ikut masuk. Nggak ikut masuk, cuma saya sendiri. Wah gila sih itu. Dan tapi dia nggak ngapa-ngapain kan? Nggak cuman ngotak-atik doang. Iya, kelihatan saya loh mas. Ngotak-atik doang. Tapi pas dia keluarnya Mas Angga ngeliat nggak? Nggak ngeliat. Tahu-tahu hilang aja. Tahu-tahu hilang. Kayak gitu sih. Seremnya ya nggak serem juga sih, itu kan kayak pengalaman. Ya bisa dibilang sih pengalaman misterinya Mas Angga di kalau pas lagi kerja di rumah sakit. Dan sebenarnya gangguan-gangguan kayak gitu tuh nggak perlu jadi jadi masalah yang berat kan. Sebenarnya mereka juga nggak ganggu juga kan pas itu. Yang kayak tadi yang suara gas juga. Sebetulnya gini mas, kalau kita nggak ganggu, berarti kan dia kan juga nggak ganggu kita. Kalau kita ibaratnya gini, kalau kita assalamualaikum gitu, kalau melakukan apa kan kayak bilang assalamualaikum. Kalau mau apa-apa dia bilang ke tempat itu kan dia pasti welcome tuh. Iya benar. Apalagi tujuannya kan bagus kan, nyembuhin orang gitu kan. Bener sih, setuju banget sama Mas Angga nih. Kayaknya closingannya udah diisi sama dia sih. Nah jadi kalau kalian ke rumah sakit jangan perlu takut. Toh tadi juga ada yang penunggu sana yang bantuin juga kan tadi yang cerita di awal-awal tadi itu. Jadi nggak semua jin itu juga ganggu dan nyeremin juga. Nggak perlu takut lah, kalau sakit juga harus ke dokter sih. Harus ke rumah sakit, jangan di rumah aja mas kan. Kalau ada penyakitnya disembuhin di rumah sakit. Dukun apa kan nggak bagus tuh mas. Bener, nah itu juga itu pesannya Mas Angga lagi tuh sebagai perawat nih. Jadi guys itu aja dulu ceritanya pada malam hari ini. Lumayan sih, cukup serem juga sih. Dari tadi cerita 4 cerita tadi juga banyak merindingnya juga.
nggak kebayang sih kalau gue yang ada di sana bakal jadi kayak gimana. Ya guys, so thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke akun sosial media kalian. Jangan lupa follow akun Instagram dari Indonesian Horror Story juga. See you, selamat malam.